Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hukum kedua termodinamika. Nama saya Miftah Pusaadah, NIM 2020 520 32. Dan teman saya Dwi Margo Utomo, NIM 2020 52034. Nama saya Muhammad Salman Al-Farisi, NIM 2020 52035. Dan nama saya Aditya Losi Wisdawan, NIM 2020 52036. Arah proses termodinamika. Proses termodinamika yang berlangsung secara alami seluruhnya disebut proses irreversibel atau irreversible proses. Proses tersebut berlangsung secara spontan pada satu arah tetapi tidak pada arah sebaliknya. Contohnya, kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Proses reversibel adalah proses termodinamika yang dapat berlangsung secara bolak-balik. Sebuah sistem yang mengalami idealisasi proses reversibel selalu mendekati keadaan kesetimbangan termodinamika antara sistem itu sendiri dan lingkungannya. Proses reversibel merupakan proses seperti kesetimbangan. 3 pernyataan bagi hukum kedua termodinamika. Yang pertama, kalor tidak mengalami secara spontan dari dingin ke panas. Yang kedua, tidak ada mesin yang dapat mengubah kalor menjadi usaha secara utuh. Yang ketiga, setiap sistem terisolasi condong menjadi acak. Hukum kedua termodinamika. Yang pertama, jika tidak ada kerja dari luar, panas tidak dapat merambat secara spontan dari suhu rendah ke suhu tinggi, menurut Clausius. Yang kedua, proses perubahan kerja menjadi panas merupakan proses irreversibel jika tidak terjadi proses lainnya, menurut Thomson, Kelvin, Planck. Yang ketiga, suatu mesin tidak mungkin bekerja dengan hanya mengambil energi dari suatu sumber suhu tinggi, kemudian membuangnya ke sumber panas tersebut untuk menghasilkan kerja abadi, atau ketidakmungkinan mesin abadi. Yang keempat, mesin Carnot adalah salah satu mesin reversibel yang menghasilkan daya paling ideal. Mesin ideal memiliki efisiensi maksimum yang mungkin dicapai secara teoritis. Persamaan termodinamika 2. Entropi adalah ukuran untuk mengetahui banyaknya panas atau kalor ataupun energi yang tidak mampu diubah menjadi usaha. Pencetus pertama kali kata entropi adalah Rudolf Clausius. Perubahan entropi atau delta S memiliki satuan internasionalnya, yaitu Joule per Kelvin. Besarnya entropi suatu sistem yang mengalami proses reversibel sama dengan kalor yang diserap sistem dan lingkungannya, atau delta Q, dibagi suhu mutlak sistem tersebut. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta S sama dengan delta Q dibagi T. Perubahan total entropi atau delta S sama dengan 0 merupakan ciri dari proses reversibel baik bagi sistem maupun lingkungannya. Pada proses irreversibel selalu mengalami kenaikan, yaitu delta S semesta lebih besar dari 0. Contoh soal, sistem mesin di bawah ini secara spontan dialiri 1200 Joule kalor dari reservoir menuju reservoir dingin yang masing-masing bersuhu 600 kilo dan 300 kilo. Berapa jumlah entropi dari sistem A tersebut? Perubahan lain dianggap tidak ada. Diketahui Q sama dengan 1200 Joule, T1 sama dengan 600 kilo, T2 sama dengan 300 kilo. Ditanyakan delta S sistem. Jawab, perubahan entropi reservoir panas. Delta S1 sama dengan min Q1 per T sama dengan min 1200 bagi 600 sama dengan min 2 Joule per kilo. Perubahan entropi reservoir dingin. Delta S2 sama dengan Q2 bagi T sama dengan 1200 bagi 300 sama dengan 4 Joule per kilo. Total perubahan entropi adalah delta S sistem sama dengan delta S1 plus delta S2 sama dengan
min 2 plus 4 sama dengan 2 Joule per kilo. Aplikasi termodinamika 2 pada mesin Kalor. Prinsip termodinamika diterapkan pada sistem kerja mesin, yaitu Kalor, Carnot, dan mesin pendingin. Mesin Kalor Carnot. Insinyur dari Presiden Prancis Nicolas Leonard Sadi Carnot pada tahun 1984 mempopulerkan metode untuk peningkatan efisiensi mesin mengacu pada siklus usaha yang dikenal dengan siklus Carnot. Siklus ini merupakan dasar dari mesin Carnot yang memiliki efisiensi tertinggi. Mesin ini menghasilkan usaha yang dihasilkan oleh sistem dari aliran kalor pada suhu tinggi menuju suhu rendah. Pada proses siklus Carnot, sistem menerima kalor sebesar Q1 dari reservoir bersuhu tinggi sama dengan T1 dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Sehingga usaha yang dilakukan oleh sistem menurut hukum 1 termodinamika adalah sebagai berikut. Q sama dengan delta U plus V. Q1 kurang Q2 sama dengan 0 plus V. W sama dengan Q1 kurangi Q2. Efisiensi mesin didapat dari rasio usaha yang dilakukan terhadap kalor yang masuk. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut ini. N sama dengan W bagi Q1 kali 100%. Kurung buka Q1 kurangi Q2 kurung tutup bagi Q1 kali 100%. Sama dengan 1 kurangi Q2 bagi Q1 kali 100%. Ketika siklus Carnot berlaku Q2 bagi Q1 sama dengan T2 bagi T1, maka efisiensi mesin Carnot dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut ini. N sama dengan kurung buka 1 kurangi kurung buka T2 bagi T1 kurung tutup kali 100%. Keterangan N efisiensi mesin Carnot satuan persen. T1 suhu reservoir bersuhu tinggi satuan kilo. T2 suhu reservoir suhu rendah satuan kilo. Terlihat dari persamaan efisiensi mesin kalor Carnot hanya tergantung dari kedua reservoir. Efisiensi 100% didapat jika tandon T2 sama dengan 0 kilo. Karena prosesnya yang reversible, maka mesin ini dianggap mesin paling ideal dibanding mesin lain yang kebanyakan mengalami proses irreversible. Tak terbalikan. Diagram T sampai S. Siklus Carnot dalam diagram T sampai S. Pada gambar di samping terlihat siklus Carnot A, B, C, D sampai A. Kembali lagi. Dalam diagram T sampai S, luas kawasan yang dikelilingi oleh kurva menyatakan siklus Carnot adalah panas total yang masuk atau keluar sistem. Selanjutnya siklus Carnot untuk gas sempurna. Zat melakukan proses siklus yang terdiri dari 2 isoterm dan 2 adiabat. Dimulai dari A kembali ke A. Ekspansi isoterms dari A ke B pada suhu T1. Panas Q1 masuk dan usaha dilakukan oleh sistem A sampai B yaitu sama dengan T1. Ekspansi adiabatik dari B ke C, suhu turun menjadi T2 dan usaha dilakukan oleh sistem. Penempatan isotermal pada suhu T2 dari C ke D. Panas Q2 keluar dari sistem dan usaha dilakukan terhadap sistem. Penempatan adiabatik. Penempatan adiabatik dari D ke A. Suhu naik menjadi T1 dan usaha dilakukan terhadap sistem. Contoh soal, sebuah mesin Carnot memiliki suhu 270 derajat Celcius pada reservoir suhu rendah dan 1270 derajat Celcius pada suhu tertinggi. Jika mesin melepas panas sebesar 800 Joule, maka efisiensi mesin Carnot adalah penyelesaian. Diketahui T2 adalah 270 derajat Celcius ditambah 273 Kelvin. Celcius diubah menjadi Kelvin, yaitu menjadi 300 Kelvin.
T1 sama dengan 1270 derajat Celcius ditambah 273 Kelvin yang diubah menjadi Kelvin, yaitu menjadi 400 Kelvin. Dinyatakan mu sama dengan T1 dikurangi T2 dibagi T1 dikali 100% sama dengan 1 dikurangi 300 dibagi 400 dikali 100% sama dengan 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Jadi efisiensi mesin Carnot adalah 25%. Contoh soal. Mesin Carnot bekerja pada reservoir bersuhu 300 Kelvin dan 600 Kelvin dan menyerap kalor 500 kJ. Berapa kalor yang terbuang oleh mesin Carnot tersebut? Penyelesaian diketahui T1 sama dengan 600 Kelvin dan T2 300 Kelvin. Sedangkan Q1 sama dengan 500 kJ. Ditanyakan Q2. Jawab. 0 sama dengan 1 dikurangi T2 dibagi T1 dikali 100% sama dengan 1 dikurangi 300 dibagi 600 dikali 100% sama dengan setengah kali 100% sama dengan 500% sama dengan 50%. Menghitung Q2 dengan menggunakan persamaan efisiensi. 0 sama dengan 1 dikurangi Q2 dibagi Q1 dikali 100%. 50% sama dengan 1 dikurangi Q2 dibagi 500 dikali 100%. Setengah sama dengan 1 dikurangi Q2 dibagi 500. Q2 dibagi 500 sama dengan setengah. Q2 sama dengan 250 kJ. Jadi kalor yang terbuang oleh mesin adalah sebesar 250 kJ. Selanjutnya yaitu mesin Calor Carnot. Prinsip kerja mesin ini kebalikan dari mesin Carnot. Jika pada mesin Calor Carnot menghasilkan usaha, maka pada mesin pendingin mendapatkan usaha untuk mendinginkan sesuatu. Mesin yang umumnya sudah dipergunakan banyak orang untuk sistem kerja mesin ini adalah pendingin ruangan AC dan lemari es atau kulkas. Panas diserap pada suhu rendah T2 yang dialirkan pada suhu tinggi T1. Berdasarkan hukum termodinamika, kerja ditambah dengan panas yang diserap sama dengan panas yang dilepaskan pada suhu tinggi yang dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut. I1 sama dengan Q2 plus W. Jika kalor yang masuk I2 dibagi dengan usaha yang diperlukan W, maka akan didapatkan koefisien daya guna performasi yang diberi lambang Kp. Kerja mesin akan semakin baik jika Kp semakin besar nilainya. Umumnya koefisien daya guna kulkas dan AC memiliki dalam jangkauan 2-6. Selanjutnya persamaan koefisien daya guna, yaitu Kp sama dengan Q2 per W. Untuk gas ideal berlaku persamaan Kp sama dengan Q2 bagi W sama dengan Q2 bagi Q1 min Q2 dan kurang sama dengan T2 bagi T1 min T2. Keterangannya lebih jelasnya lihat di gambar. Contoh soalnya, kulkas memiliki koefisien performasi 6. Jika suhu ruangan di lingkungan 28 derajat Celcius, maka suhu paling rendah kulkas tersebut berapa? Penyelesaiannya yaitu diketahui Kp sama dengan 6, T1 sama dengan 28 derajat plus 273 Kelvin sama dengan 301 Kelvin. Ditanyakan yaitu T2. Pembahasannya yaitu koefisien performasi yang maksimum diperoleh sebagai berikut. Kp sama dengan T2 bagi T1 min T2. Dengan T1 adalah suhu tinggi dan T2 adalah suhu rendah. Dari persamaan tersebut diperoleh Kp T1 min Kp T2 sama dengan T2. Kp T1 sama dengan T2 1 plus Kp. T2 sama dengan Kp bagi 1 plus Kp kali T1 sama dengan 6 bagi 1 plus 6 kali 301. Hasilnya yaitu 258 Kelvin. Kelvin dijadikan Celcius dikurangi 273. Hasilnya yaitu min 150 derajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.